Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Waduh, ini kondisi cuacanya lagi gini ya. Hujan terus, kadang panas bentar, hujan lagi. Ini membuat kondisi tubuh kita ini akan rawan banget ya, rawan akan kena virus juga penyakit ya. Jadi kami berharap dan mengajak ya pada kalian semua yang memang aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, pintar-pintarlah menjaga kesehatan. Jangan sampai kayak Mimin sekarang nih ya, aduh lagi nggak enak banget badan nih, karena memang kami beraktivitas di luar ruangan ya, mencari berita ke sana sini. Tapi udahlah, semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kalian bisa menjaga kesehatan dengan berolahraga dan juga memakan atau minum minuman yang bergizi dan juga vitamin ya. Oke, kita masuk ke pekan ke-15. Seperti kami bilang, ini pekan yang sangat menentukan juga. Kenapa? Tinggal menuju ke 2 pekan lagi sebelum putaran 2. Nah, kali ini ada sebuah pertandingan yang cukup unik buat kami. Kenapa unik? Ya, ini antara Barito Putra melawan Persib Bandung. Selain uniknya itu akan digelar di luar Kalimantan, ya, ini akan digelar di Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Tapi di laga ini kita tahulah, Barito itu selalu bisa mempersulit Persib, dan ada beberapa hal yang sering terjadi kalau Persib jumpa Barito Putra. Ini tensinya pun memanas dan juga ada intrik-intrik yang sangat memanas, kalian tahulah. Nah, intrik apa itu? Kita akan coba jelaskan satu persatu di video ini. Sekaligus kita akan coba cari tahu pemain mana aja sih yang akan absen di laga kali ini, dan bagaimana strategi Rahmat Darmawan dan juga Boyan Hodak dalam menghadapi laga yang cukup panas sih buat kami. Tapi seperti biasa juga ya, sebelum kita cari tahu seperti apa persiapan kedua tim ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Barito Putra kontra Persib Bandung. David Da Silva gagal eksekusi penalti, Barito Putra lolos degradasi. Teja Paku Alam kartu merah lantaran sengaja menyentuh bola di luar kotak penalti, Persib pun gagal juara. Wasit salah memberikan kartu merah, harusnya Niquipers yang kena kartu merah, malah Alberto Rodriguez. Ketegangan antara staf pelatih Persib dengan Rahmat Darmawan. Itulah beberapa hal yang terjadi di setiap laga pertemuan antara Persib versus Barito Putra atau sebaliknya Barito Putra versus Persib Bandung. Kali ini dua tim ini kembali bertemu di pekan ke-15 BRI Liga 1 2024-2025. Barito Putra akan menjamu Persib di Stadion Sultan Agung Bantul. Ini kedua kalinya sepanjang sejarah Barito Putra menjamu Persib di stadion ini, sebab musim lalu pun Barito menjamu Persib di stadion ini yang berkesudahan 1-1 dengan Alberto Rodriguez yang di kartu merah, padahal harusnya Niquipers yang di kartu merah, meskipun akhirnya dianulir ya, Niquipers juga yang kena kartu merah. Unik banget ya, padahal dua tim ini tuh nggak ada dalam sejarah loh soal permusuhan. Tapi dalam catatan kami, sejak tahun 2017, jika dua tim ini bertemu selalu banjir kartu kuning. Dan tercatat sudah ada 3 kali kartu merah yang keluar saat dua tim ini bertemu, yakni Niquipers musim lalu, Teja Paku Alam musim 2022-2023, dan Andri Ibo di musim 2019. Uniknya semua kejadian di atas, pelatih Baritonya itu tetap sama loh, yakni Rahmat Darmawan. RD yang cuti di Barito Putra, tiba-tiba kembali ke Barito nih saat akan jumpa Persib. Apa segitu pentingnya ya lawan Persib bagi RD? Persib jelas harus waspada dengan tim yang satu ini. Meskipun tim ini saat ini berada di posisi 14 dan Persib berada di posisi 2, tapi tim ini selalu punya motivasi yang berlebih jika bertemu dengan Persib. Masih inget dong saat salah seorang oknum supporter Barito Putra melemparkan sesajen di Stadion Demang Lehman yang membuat Persib kala itu gagal menang dan gagal juara. Segitu panasnya kah duel ini?
Barito Putra memang punya misi yang sangat besar di laga ini. 8 laga sudah tanpa kemenangan, jelas membuat tim ini sangat bernafsu bisa mengalahkan Persib, dengan harapan tim yang ada di posisi 14 saat ini bisa menggagalkan unbeaten Persib ke-14 musim ini. Jadi laga ini tuh berbau 14 ya. Padahal kalaupun Barito menang melawan Persib di laga ini ya, Barito tetap nggak akan naik juga di klasemen, sebab poin antara Barito dengan PSIS yang di atasnya itu berjarak 6 poin. Sementara bagi Persib Bandung, laga ini pun wajib dimenangkan, sebab kalau Persib nggak bisa menang di laga ini atau bahkan sampai kalah, ini akan jadi mimpi buruk yang terulang. Udahnya gagal unbeaten di ke-14 dan gagal juara juga. Apalagi Persib memang butuh memangkas jarak poin dengan Persebaya yang saat ini berjarak 5 poin dan menjauh dari kejaran Borneo FC yang cuma berjarak 3 poin. Bagaimana dengan para pemain menghadapi laga kali ini? Harusnya sih ya, baik pemain Barito Putra maupun pemain Persib nggak ada alasan nih buat nggak main maksimal di laga ini. Sebab ini bulan Desember alias bulan bursa transfer, di mana di bulan bursa transfer itu para pemain harus menunjukkan seluruh kemampuannya agar bisa dipertahankan oleh klub itu atau paling tidak bisa dilirik oleh klub lain. Jadi kalau sesuai dengan hal tadi, dengan skenario seperti tadi, harusnya sih laga ini akan berjalan sangat alot loh ya. Nah, di 5 pertemuan terakhir, 2 tim ini tuh sebenarnya seimbang loh ya. Barito Putra itu menang 1 kali, Persib menang 1 kali, dan imbang 3 kali. Yang artinya Barito selalu bisa merepotkan Persib, dan Persib pun selalu merepotkan Barito. Nah, sekarang kita intip nih persiapan 2 tim ini, dan ada pemain siapa aja sih yang akan absen di laga ini. Di kubu Barito Putra sebenarnya kalau dilihat dari sisi skuad sih nggak ada yang terlalu banyak untuk absen loh ya. Yang cedera pun nggak banyak, cuma ada Emrido dan Ajis aja. Yang akumulasi malah nggak ada. Cuma yaitu, kalau kami perhatikan, permasalahan Barito Putra di musim ini tuh ada di lini depan dan lini belakang. Hilangnya Gustavo Tocantins ini benar-benar terasa bagi lini penyerangan Barito Putra. Semakin tumpul ya, padahal udah ada yang namanya Yosep Ejejari dan Alhaji Gero loh ya. Tapi anehnya meskipun punya 2 striker, top skorernya justru Lucas Morelato yang seorang gelandang serang. Maka wajar Barito Putra pun langsung mendatangkan top scorer Liga Kamboja Gabriel Silva. Sebab lini depan Barito ini memang sangat tumpul. Dari 14 laga cuma bisa cetak 11 gol aja. Lini pertahanan Barito Putra pun gak kalah bapuknya. Duet Lukau dan Cecu Meneses ini gak klop, yang akhirnya membuat Barito ini kebobolan 24 gol dari 14 laga. Maka wajar jika Barito melepas Lukau dan mendatangkan kembali Renan Alves. Tapi kembali kami katakan ya, ini akan menjadi apa ya, hukum yang gak tertulis kali ya di Liga Indonesia. Setiap tim, mau sebapuk apapun tim itu, kalau akan jumpa Persib pasti akan ngotot dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apalagi ini pas di paruh musim loh, artinya di masa bursa transfer loh, yang otomatis para pemain pun akan berlomba-lomba ingin tunjukkan kemampuannya yang terbaik. Tugas berat memang menanti Rahmat Darmawan untuk bisa mengembalikan tim ini ke papan tengah. RD memang dikenal sebagai spesialis pelatih penyelamat tim-tim zona degradasi. Tapi dalam beberapa musim belakangan ini, RD ini selalu gagal loh membawa timnya juara. Bahkan untuk di papan atas pun agak sulit sih. Dengan kenyataan pemain baru belum bisa ditampilkan, ya mau tak mau RD akan menampilkan pemain-pemain yang sudah ada saja seperti berikut ini. Di bawah Mistar ditempati oleh Satria Tama. Trio center back ditempati oleh Cecu Meneses, M. Firly, dan Iqbal Lagui Jangge. Wingback ditempati oleh Cisungmun dan juga Bagas Kava. Double jangkar Bayu Pradana dan Levi Madinda. Sisi sayap Lucas Morelato dan juga Nathanael Siringo-Ringo. Sementara ujung tombak ditempati oleh Yosep Ejejari.
Sementara di kubu Persib Bandung, Dimas Derajat ternyata pulih lebih cepat, tapi belum tahu juga nih akan diturunkan apa enggak, sebab menurut Boyan Hodak, kondisi Dimas Derajat itu masih 50-50. Matteo Kocijan gimana? Matteo Kocijan katanya sih belum siap juga buat main, sebab masih ada nyeri di otot pahanya. Sementara Febri Haryadi, Hodak ini belum berani buat nurunin Febri nih, sebab kondisi Febri ini baru 70%. Terlalu berisiko jika Hodak menurunkan 3 pemain ini untuk melawan Barito Putra ya. Sementara Rezaldi Hanusa ini dipastikan kemungkinan akan sampai akhir musim nih nggak main nih. Nah, menurut Boyan Hodak, permasalahan utama para pemain Persib saat ini adalah fisik. Di musim hujan seperti sekarang ini, para pemain Persib justru sering demam dan staminanya turun. Saat ditanya wartawan soal bursa transfer, Hodak mengaku sih nggak terlalu memikirkan soal bursa transfer ya. Tapi jelas ya terlihat dari ucapannya jika Hodak ini pengen banget bursa transfer ini segera berjalan. Rencana Hodak buat ngerombak skuad ini membuat menjadi keinginan tersendiri untuk segera dilakukan oleh Hodak. Sejauh ini memang sudah ada 4 nama yang kabarnya sih udah 80% akan merapat ke Persib. Jalnando, Fred Butuan, Sadil Ramdhani, dan Matius Pato ya. Tapi sejauh pantauan kami ya, Jalnando yang baru pasti akan kembali ke Persib. Sisanya ini masih dalam tahap negosiasi. Seperti kita tahu, di laga terakhir, meskipun menang atas Malut United, tapi Boyan Hodak ini kecewa dengan para pemain pengganti. Kalau istilahnya dimasukin pemain pengganti, tapi malah lebih jelek ya, lebih baik nggak usah ganti pemain, itu kata Hodak ya. Meskipun duet Roda sudah bisa kembali mencetak gol, tapi menurut Hodak itu nggak cukup. Sebab menurut Hodak saat lawan Malut United kemarin itu cuma satu sisi sayap yang hidup. Bahkan nggak ada bola buat DDS di depan, atau istilah kasarnya gini kali ya, meskipun menang kami main jelek, itu kata Hodak. Menghadapi Barito Putra, ada 2 sosok yang diwaspadai oleh Boyan Hodak. Ini berdasarkan pengalaman dari Boyan Hodak sendiri. Yang pertama adalah Rahmat Darmawan. Hodak mengaku sangat mengenal Rahmat Darmawan, sebab RD ini pernah melatih di tim-tim di Malaysia ya. Menurut Hodak, RD ini pelatih yang bagus dan akan lebih bagus kalau RD menghadapi tim yang lebih kuat. Yang kedua, menurut Boyan Hodak, yang harus diwaspadai dari Barito Putra adalah Levi Madinda. Menurut Boyan Hodak, Levi adalah salah satu gelandang terbaik saat ini. Hodak tahu kualitas Levi sebab Levi pernah di Persib. Bahkan Hodak ini pernah membandingkan lo ya saat Barito melawan Persebaya, di mana duel antara Levi dan Mohamed Rashid. Saat itu sekelas Basim Rashid pun dibuat nggak berkutik loh oleh Levi Madinda. Memang sayang banget ya, Persib nggak bisa mempertahankan Levi Madinda. Jadi kesimpulannya, menurut kami, kunci di laga ini ada di lini tengah. Duel antara duet Dado dan Klok melawan Bayu dan Levi ini akan menentukan siapa yang lebih tenang, maka tim itu yang akan menguasai permainan. Jadi kira-kira seperti ini formasinya Persib Bandung. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Ray Mendoza. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Bek kiri Edo Febriansyah dan bek kanan Rahmat Irianto. Duet jangkar kembali ditempati oleh Maklok dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Tyron Del Pino. Laga Barito Putra kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 18 Desember 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita di jelang laga pekan ke-15 antara Barito Putra kontra Persib Bandung. Nah, gimana nih jalannya laga kali ini? Dan semua yang akan terjadi di laga kali ini, kita akan coba bedah nanti di fakta pertandingan usai laga ini. Nah, oke. Makanya ikuti terus ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Jaga kesehatan, jaga imunitas, dan juga buat yang beraktivitas di luar ruangan selalu mempersiapkan entah itu jas hujan ataupun payung ya, supaya kita masih tetap terjaga dari
penyakit-penyakit yang bertebaran di bulan ataupun di musim penghujan seperti ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaswat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.